Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak belajarnya? Masih semangat kan? Kali ini kita akan mencermati tentang nutrisi dalam bahan makanan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Bagaimana fungsi dan peran masing-masing zat tersebut dalam tubuh? Pertama, karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori atau sekitar 17 kilojoule. Karbohidrat biasanya terdapat pada bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, umbi-umbian, pisang, kacang-kacangan, dan lainnya. Fungsi karbohidrat. 1. Sebagai penghasil energi. 2. Sebagai bahan pembentuk senyawa lain seperti lemak dan protein. Ketiga, sebagai bahan penyeimbang asam dan basa tubuh. Macam-macam karbohidrat. 1. Monosakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang tersusun atas satu gugusan gula dan larut dalam air serta tidak dapat diuraikan lagi, misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 gugusan gula, larut dalam air dan dapat diuraikan lagi, misalnya sukrosa. Sukrosa terdiri atas glukosa dan fruktosa, dan juga maltosa yang bisa diuraikan menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida yaitu karbohidrat yang tersusun atas banyak gugusan gula, dapat diuraikan dan tidak larut dalam air, misalnya selulosa atau serat tumbuhan, amilum atau pati, dan glikogen. Bila tubuh mengalami kelebihan karbohidrat, maka akan diubah menjadi glikogen atau lemak. Glikogen disimpan di hati atau otot, dan lemak disimpan di perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Yang kedua, lemak. Lemak tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori. Lemak merupakan penghasil kalori yang paling tinggi. Lemak terdapat pada bahan makanan seperti minyak, susu, keju, alpukat, dan daging. Fungsi lemak. Lemak berfungsi sebagai penghasil energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh dari suhu rendah, dan juga pelindung organ tubuh yang penting seperti mata, ginjal, dan jantung. Juga merupakan bahan makanan cadangan. Macam-macam lemak. Lemak terdapat 2 macam. Yang pertama, lemak nabati. Lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuhan, misalnya alpukat, kemiri, kelapa, dan kacang-kacangan. Lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan, misalnya daging, telur,
keju, susu, dan minyak ikan. Yang ketiga, protein. Protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dan pada jenis protein terdapat unsur tambahan yaitu fosfor dan belerang. 1 gram protein menghasilkan 4 kilokalori. Fungsi protein. Fungsi protein yang pertama sebagai sumber energi, memperbaiki sel-sel yang rusak, untuk pertumbuhan dan perkembangan, juga pembentuk zat pengatur proses dalam tubuh, pembentuk zat kekebalan tubuh. Macam-macam protein. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kedelai, padi-padian, kacang-kacangan, sayuran, dan lainnya. Yang kedua, protein hewani. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, misalnya daging, susu, ikan, telur, dan lainnya. Yang keempat, vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang berasal dari makanan dan sangat diperlukan untuk zat pengatur metabolisme tubuh dalam jumlah sedikit. Vitamin tidak dapat dibuat secara alami oleh tubuh. Fungsi dari vitamin adalah untuk membantu memperlancar reaksi kimia dalam tubuh atau sebagai biokatalisator. Bila kekurangan vitamin menimbulkan gangguan kesehatan yang disebut avitaminosis, dan jika kelebihan vitamin menyebabkan pervitaminosis. Ini adalah tabel manfaat vitamin dan juga bermacam-macam vitamin beserta sumbernya. Vitamin A misalnya, manfaatnya menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang dan gigi, dan juga menguatkan gigi. Vitamin A dapat diperoleh dari susu, telur, hati, sayuran berwarna oranye seperti wortel, dan sebagainya. Vitamin B fungsinya mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Sumbernya dari gandum, makanan laut, daging, telur, dan sebagainya. Kemudian vitamin C. Vitamin C bermanfaat untuk membentuk kolagen, menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, serta membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin C dapat kita peroleh dari buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D bermanfaat untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, dan membentuk tulang. Vitamin D dapat kita peroleh dari kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu, susu kedelai, dan sari buah jeruk. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan membantu sel atas kerusakan. Penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Vitamin E dapat kita peroleh dari minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K membantu pembekuan darah serta meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Vitamin K dapat kita peroleh dari alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Yang kelima, mineral. Mineral berfungsi sebagai bahan pelindung dan penjaga agar alat-alat tubuh bekerja dengan baik. Mineral dibutuhkan dalam jumlah sedikit tetapi harus terpenuhi.
Bila kekurangan mineral akan mempengaruhi pertumbuhan atau kerja salah satu organ tubuh. Macam-macam mineral dan manfaatnya. Ada banyak mineral yang kita butuhkan, yaitu kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, yodium, dan zen. Masing-masing memiliki kegunaan yang sangat penting bagi tubuh. Mineral banyak ditemukan dari telur, sayuran hijau, daging, pisang, kemudian ikan laut, kacang-kacangan, dan sebagainya. Yang keenam, air. Air merupakan komponen terbesar dari tubuh sebagai penyusun. Sekitar 2/3 dari berat tubuh manusia terdiri atas air. Tubuh memerlukan kurang lebih 4 liter air per hari atau 8 gelas. Fungsi air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan dan mempercepat reaksi kimia tubuh. Sebagai pengangkut zat sisa pembakaran yang tidak terpakai, untuk pembentuk cairan tubuh, pengatur panas tubuh, dan penjaga agar kerja faal tubuh tidak terganggu.